Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahar, al-azizul ghafar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatannya, yaitu kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa menuntut ilmu. Kemudian salawat beriring salam kita curahkan, kita hadiahkan, kita berikan kepada suri teladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar kalian semuanya? Kaifahalukum? Alhamdulillah bi khair, Masya Allah. Baik anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada hari ini ingin bercerita tentang salah satu sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana namanya dicatat di dalam sejarah Islam, yang mana namanya masih terngiang-ngiang di telinga kita, yang mana namanya berada di buku-buku pelajaran kita, yaitu seorang pemuda, sesosok pemuda yang mengorbankan dunianya untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Siapakah dia? Dia adalah sesosok pemuda yang disebutkan oleh Barra bin Azib. Dia mengatakan, rajulun ma ra'aitu minhu qat ka'annahu min rijalil jannah, yaitu seorang laki-laki yang aku tidak pernah menjumpainya semisalnya, sepertinya ka'annahu min rijalil jannah, seakan-akan dia adalah laki-laki yang datang dari surga. Siapakah dia? Dia adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kisahnya tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang mana dia mengorbankan dunianya untuk mendapatkan akhirat, ingin mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mus'ab bin Umair adalah sesosok pemuda yang sangat dimanja oleh orang tuanya, yang mana kehidupannya penuh dengan kenikmatan, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu bi Makkah ahadan, aku tidak pernah melihat di kota Makkah ini seseorang yang paling rapih rambutnya, paling bersih bajunya, kemudian paling banyak diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini. Bagaimana kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang mana kehidupannya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, sampai-sampai ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika Mus'ab bangun dari tidurnya, maka dia sudah mendapati makanan sudah tersedia di hadapannya. Dan bahwasannya Mus'ab bin Umair pun memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa, yang mana bajunya diimpor dari Yaman, sendalnya diimpor dari Yaman, minyak wanginya diimpor dari Syam. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwasannya ketika Mus'ab melewati sebuah jalan, kemudian sudah tidak terlihat lagi Mus'ab, akan tetapi bau wanginya masih ada di tempat itu. Setiap laki-laki yang melihatnya akan takjub dengan ketampanan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Setiap perempuan yang melihat Mus'ab bin Umair, maka langsung jatuh cinta kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Akan tetapi ketika Islam datang, dan saat itu Islam belum kuat seperti saat ini, anak-anak yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu Islam belum kuat. Saat itu siapa saja yang ketahuan masuk Islam, maka akan disiksa, akan diintimidasi, akan dicaci, akan dimaki, sampai-sampai mereka akan dibunuh oleh orang-orang kafir pada saat itu. Salah satunya adalah yang disiksa adalah Bilal bin Rabah. Kemudian yang disiksa lagi adalah Khabbab. Diletakkan di atas dadanya batu, sampai-sampai batu panas tersebut tidak menjadi panas lagi, karena ditempelkan di dadanya Khabbab ini. Anak-anak yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya Islam masuk ke dalam hatinya Mus'ab bin Umair, sehingga Mus'ab bin Umair pun secara diam-diam masuk ke dalam Islam. Akan tetapi dia tidak berani untuk menunjukkan kepada orang tuanya, kepada kaumnya, karena apabila mereka tahu, maka akan ada sanksi besar yang akan diterima oleh Mus'ab bin Umair. Ternyata ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sedang beribadah, sehingga tatkala mendengar kabar tersebut, marahlah, murkalah ibunda Mus'ab bin Umair, sampai-sampai ibunda Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menyiapkan algojo
untuk menyiksa Mus'ab bin Umair agar dia keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat goyah Mus'ab bin Umair. Walaupun Mus'ab bin Umair harus disiksa, harus dipukul oleh Algojo yang disewa oleh ibunda Mus'ab bin Umair agar Mus'ab bin Umair keluar dari agama Islam. Akan tetapi tidak membuat luntur Mus'ab bin Umair tetap memegang agama Islam ini. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak habis pikir, ibunda Mus'ab bin Umair pun mengancam Mus'ab bin Umair, jika dia tidak keluar dari agama Islam ini, maka ibunda Mus'ab bin Umair akan keluar di waktu siang hari sehingga dia pun kepanasan, akan keluar di waktu malam hari sehingga dia pun kedinginan. Apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair? Wahai ibundaku, jika engkau memiliki umur lebih daripada satu, engkau hidup, engkau mati, engkau hidup dan engkau mati, sungguh Allah lebih aku cintai dan Rasulullah lebih aku cintai daripada engkau, wahai ibundaku. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nasib Mus'ab bin Umair setelah orang tuanya menarik segala fasilitas yang dulu diberikan kepada Mus'ab bin Umair, pakaian yang diimpor dari Yaman, pakai wangian yang diimpor dari Syam, semuanya ditarik oleh ibunda Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penampilan yang sangat berbeda daripada yang dahulunya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air matanya karena sedih melihat Mus'ab bin Umair, karena dia tahu bahwasannya Mus'ab bin Umair dahulu sebelum Islam dia adalah seseorang yang paling banyak diberikan kenikmatan. Dia adalah salah seseorang yang mana ketika masa mudanya dia sering dikagumi banyak orang. Tapi saat ini Mus'ab bin Umair meninggalkan itu semua. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mus'ab bin Umair pun diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke kota Madinah untuk mendakwahkan orang-orang di sana agar mereka memeluk Islam. Ketika Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang pergi ke kota Madinah mendakwahkan Islam, maka semua orang pun mengikuti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Makanya anak-anak, kita suka mendengar cerita bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya datang ke kota Madinah, mereka disambut dengan banyaknya kaum muslimin di sana. Tahukah kalian anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada sosok Mus'ab bin Umair yang mendakwahkan mereka semua sehingga mereka bisa menyambut Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah detik-detik akhir dari kehidupan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Pada perang Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dipercaya untuk memegang bendera Islam. Berperanglah antara kaum musyrikin, kafirin bersama kaum muslimin. Berkecamuklah peperangan sehingga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu meninggal di medan peperangan. Ketika peperangan sudah selesai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencari mayat satu dengan mayat yang lain, mencari mana Mus'ab bin Umair, mana Mus'ab bin Umair. Akhirnya dia pun menemukan Mus'ab bin Umair dan dia pun hanya memiliki satu kain saja. Ketika kain tersebut ditarik dari kepalanya ke bawah ke kakinya, maka akan tampaklah kepalanya. Ketika ditarik dari kakinya menutupi kepalanya, maka akan tampaklah kakinya, sehingga Mus'ab bin Umair kakinya ditutup oleh tumbuhan yang bernama idkhir agar tertutup. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa melihat bagaimana akhir hidup Mus'ab bin Umair. Dia menukar kehidupan duniawinya untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, ingin mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya dia adalah sosok pemuda memiliki kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tidak dimiliki oleh pemuda-pemuda saat itu. Akan tetapi dia tinggalkan itu semua demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini krisis dari idola-idola. Banyak di antara kita mengidolakan pemain bola, banyak di antara kita mengidolakan artis Korea, banyak di antara kita mengidolakan artis-artis yang mana mereka tidak memiliki sumbangsi kepada Islam. Kita harusnya mengidolakan seperti sosok Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke kota Madinah sehingga mereka semuanya masuk ke dalam Islam. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah yang kita dengarkan pada hari ini kita termotivasi agar mengidolakan idola-idola yang mana mereka memiliki sumbangsi yang besar di dalam Islam seperti Mus'ab bin Umair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.